saya dari kelompok 3, saya akan membahas mengenai asam amino. Sebelumnya kita harus tahu apa itu asam amino. Nah, asam amino adalah senyawa karboksilat yang mempunyai gugus amino. Asam amino yang terdapat sebagai komponen protein mempunyai gugus negatif NH2 pada atom karbon alfa dari posisi gugus negatif COOH. Nah, dalam biokimia seringkali pengertiannya itu dipersempit. Keduanya terikat pada satu atom karbon C yang sama disebut atom Si alfa. Gugus karboksilat memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Nah, dalam bentuk larutan, asam amino ini bersifat amfoterik, yaitu cenderung menjadi asam pada larutan basah dan menjadi basa pada larutan asam. Kemudian, asam amino ini perilakunya terjadi karena asam amino mampu menjadi Switzer ion. Nah, asam amino termasuk golongan senyawa yang paling banyak dipelajari karena salah satu fungsinya sangat penting dalam organisme, yaitu sebagai penyusun protein. Asam amino dapat diperoleh melalui asupan makanan seperti kacang-kacangan, yaitu kedelai, ikan gabus, dan produk susu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai reaksi-reaksi asam amino. Saya di sini akan membahas mengenai reaksi menggunakan Uji Sakaguchi. Nah, Uji Sakaguchi ini ditemukan oleh Soyo Sakaguchi, seorang ahli kimia organik Jepang pada tahun 1925. Nah, Uji Sakaguchi adalah uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi asam amino arginin. Nah, arginin ini memiliki kelompok -R, propil atau 3-metil dengan gugus guanidin di ujungnya. Kemudian, gugus guanidin ini tuh merupakan atom C yang mengikat N2 dengan ikatan tunggal dan mengikat N dengan ikatan ganda. Gugus guanidin akan bereaksi dalam uji Sakaguchi. Dalam kondisi basa, alpha naptol akan bereaksi dengan gugus guanidin dengan arginin yang telah teroksidasi sodium hipoklorit, menghasilkan senyawa berwarna merah. Apabila protein yang diuji dengan tes Sakaguchi menunjukkan perubahan warna merah, berarti dalam protein tersebut terdapat arginin. Nah, untuk melakukan uji ini, kita memerlukan beberapa bahan dan juga reaksi. Yang pertama itu ada NaOH 10%, yang kedua ada sodium hipoklorit atau NaClO atau sodium hipobroid atau NaBRO. Yang ketiga, alpha naptol itu sebanyak 1% dalam alkohol. Yang keempat, itu bahan yang akan kita ujikan. Nah, untuk langkah kerjanya, pertama kita masukkan 2 mili bahan yang akan diuji ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan beberapa tetes NaOH. Selanjutnya tambahkan 2 tetes alpha naptol. Kemudian tambahkan 5 tetes sodium hipoklorit atau sodium hipobromid. Nah, yang terakhir adalah amati perubahan warna yang terjadi. Sebagai catatan, jika tidak ada sodium hipoklorit dapat diganti dengan agen pengoksidasi lain seperti larutan bromin. Nah, pada larutan ini tuh gunakan beberapa tetes bromin dan Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi santoprotein, yang dimana santoprotein merupakan uji kualitatif pada protein yang digunakan untuk menunjukkan adanya gugus benzena atau cincin fenil. Pada asam amino yang menunjukkan reaksi positif untuk uji ini adalah tirosin, fenilalanin, dan tripotopan. Kemudian reaksi positif pada uji santoprotein ini adalah munculnya gumpalan atau cincin warna kuning. Jadi pada uji ini digunakan larutan HNO3 yang berfungsi untuk memecah protein menjadi gugus benzena. Maka uji santoprotein akan menghasilkan warna orange pada reaksi yang menghasilkan turunan benzena dengan penambahan basa. Selanjutnya, uji santoprotein ini digunakan untuk asam amino yang mengandung inti benzena. Kemudian, reaksi yang digunakan adalah reaksi nitrasi pada inti benzena yang terdapat di protein oleh asam nitrat yang pekat. Caranya yaitu larutan asam nitrasi pekat ditambahkan dengan hati-hati ke dalam larutan protein.
Kemudian setelah dicampur terjadi endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Selanjutnya, reaksi yang terjadi adalah nitrasi pada inti benzena yang terdapat pada molekul protein. Jadi reaksi ini positif jika mengandung tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang identifikasi asam amino. Yang pertama ada uji susunan elementer protein dan uji kelarutan protein. Nah, pada uji susunan elementer itu merupakan reaksi analisis. Alat-alat yang biasanya digunakan untuk uji susunan elementer ini yaitu berupa tabung reaksi, alat pemanas dengan kelengkapannya, cawan porselin, dan kertas saring atau kertas lakmus. Nah, reaksinya yaitu NaOH padat, HCl pekat, Paxton mixture, larutan BaC12, larutan PbACZ. Nah, bahan percobaannya bisa menggunakan serbualbumin dan serbukaisin. Nah, cara kerjanya bagaimana? Yang pertama, masukkan sedikit serbualbumin ke dalam sebuah tabung reaksi yang bersih dan kering. Nah, lalu panaskan perlahan-lahan sehingga tercium bau rambut terbakar. Nah, pada sebuah tabung reaksi masukkanlah sedikit serbuk albumin lagi. Nah, lalu tambahkan serbuk atau kristal NaOH sebanyak 2 kali jumlah albumin. Panaskan perlahan-lahan, lalu perhatikan bau amonia dan pengaruh uap yang terbentuk terhadap kertas lakmus merah yang dibasahi. Nah, jadi ini menyatakan adanya hidrogen dan nitrogen. Kemudian panaskan sampai hitam dan akhirnya menjadi putih. Lalu dinginkan. Larutkan dalam 20 ml air panas kemudian disaring. Filtrannya diasamkan dengan HCl, dididihkan dan ditambahkan larutan BaC12. Nah, lalu endapan apa yang terbentuk? Asalnya dari mana? Nah, istilah sebuah tabung reaksi dengan sedikit serbuk albumin dan 5 ml larutan NaOH 10% didinginkan, lalu tambahkan 10 tetes larutan PbACZ. Terlihat larutan tersebut menghitam, tambahkan dengan hati-hati HCl pekat dan perhatikan bau khas yang berasal dari belerang yang tak teroksidasi. Selanjutnya masuk kepada uji kelarutan protein. Nah, pada uji kelarutan protein kita bisa menguji dengan daya larut albumin karena albumin tergolong protein sederhana yang mudah larut dalam air. Alat-alat yang biasanya digunakan untuk uji daya larut albumin itu berupa tabung reaksi dan pipet. Nah, reaksinya itu Aquades, NaOH 10%, Na karbonat 0,5%, HCl 0,2% dan PbACZ. Nah, bahan percobaannya yaitu larutan albumin. Nah, cara kerjanya, masukkan ke dalam 4 buah tabung reaksi yang masing-masing berisi larutan albumin 2% kira-kira 3 ml. Nah, tabung yang pertama tambahkan 3 ml air atau Aquades. Tabung yang kedua tambahkan NaOH 10%. Lalu tabung ketiga tambahkan Na karbonat 0,5%. Nah, tabung keempat tambahkan HCl 0,2%. Nah, lalu perhatikan. Kembali lagi bersama saya Sofia Ramadhani. Nah, di sini kita akan membahas mengenai asam amino yang dimana identifikasi dari asam amino. Nah, jadi yang pertama itu ada uji Biuret. Nah, jadi di Polandia itu uji Biuret itu dikenal sebagai uji Piłsudski, yang dimana yaitu ahli fisiologi yang berkebangsaan Polandia, yaitu Gustav Piłsudski yang lahir pada tahun 1833. Nah, ini juga menjadi metode pengujian pada tahun 1857. Jadi, uji Biuret ini uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan ikatan peptida. Nah, kemudian ion tembaga dan ikatan peptida itu akan membentuk senyawa kompleks yang berwarna mauve atau ungu pucat. Nah, ataupun dalam larutan yang basah. Nah, jadi uji Biuret itu yaitu salah satu bahan makanan yang mengandung protein. Nah, jadi jika ditetesi oleh uji Biuret pada suatu makanan, maka makanan tersebut akan berwarna ungu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada sampel. Nah, jadi Biuret itu reagen campuran antara NaOH dan tembaga sulfat yang digunakan untuk menguji adanya kandungan protein. Nah, jadi bahan makanan yang mengandung protein akan berubah menjadi warna ungu setelah ditetesi Biuret.
Oke, selanjutnya untuk reaksi Biuji-Biuret. Nah, jadi dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi protein karena semakin banyak kandungan protein dalam makanan, maka banyak pula peptida yang berikatan dengan ion tembaga sulfat. Nah, ion tembaga, sehingga warna ungu yang akan semakin pekat. Nah, jadi untuk serapan pada panjang gelombang 540 nanometer berbanding lurus dengan konsentrasi protein. Itu pada menurut hukum Beer-Lambert. Nah, jadi reaksi Biuret itu reaksi warna yang umum untuk gugus peptida dan protein. Nah, jadi reaksi positif ditandai dengan terbentuknya warna ungu untuk zat yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptida. Nah, ini disebabkan karena reaksi antara tembaga dan natrium dari molekul ikatan peptida membentuk senyawa kompleks. Nah, seperti pada gambar di atas. Nah, kemudian untuk panjang pendeknya ikatan peptida itu akan mempengaruhi perubahan warna yang terbentuk. Nah, jadi semakin panjang atau banyak asam amino yang terikat, maka ikatan peptida akan memunculkan warna orange. Nah, sebaliknya, ketika semakin pendek atau sedikit ikatan asam amino, maka akan memunculkan warna merah muda. Nah, selanjutnya ini di atas ada gambar menunjukkan ikatan peptida antara 2 molekul asam amino. Nah, selanjutnya untuk sehingga terbentuk molekul protein itu, ikatan peptida tersebut akan bereaksi dengan reagen Biuret. Nah, sehingga menghasilkan perubahan warna ungu. Nah, jadi protein sendiri itu merupakan biopolimer yang terdiri atas banyak asam amino yang saling terhubung dalam ikatan peptida. Nah, jadi protein itu salah satu senyawa penting yang dibutuhkan oleh organisme. Nah, jadi protein itu sebagai apa? Salah satu zat yang melimpah dan terdapat di setiap sel-sel tubuh kita. Nah, jadi tubuh akan memproduksi protein dalam bentuk bervariasi dengan memanfaatkan sumber makanan yang mengandung protein yang saat kita konsumsi. Nah, jadi protein sebagai pondasi utama bagi tubuh kita. Nah, karena fungsinya itu yang sangat memelihara jaringan tubuh, maka di dalamnya termasuk ada perbaikan-perbaikan sel yang rusak. Nah, protein yang ditemui pada bahan makanan, baik itu hewani maupun nabati, contohnya itu seperti telur, ikan, daging, susu, dan kacang-kacangan. Nah, kemudian pada 1 gram protein akan menghasilkan 4,1 kalori. Nah, jadi molekul protein itu terbuat dari rantai asam amino. Pada saat tubuh kita mencerna protein yang diperoleh dari makanan, maka tubuh akan mengubahnya menjadi asam amino. Nah, kemudian akan diserap ke aliran darah. Nah, jadi sel-sel tubuh yang selanjutnya akan menggunakan asam amino akan menghasilkan protein tertentu sesuai dengan fungsinya masing-masing pada tubuh kita. Nah, selanjutnya untuk terdapat yang kurang lebih asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, maka asam amino terbagi menjadi 2, yang dimana ada esensial, kemudian ada non-esensial. Yang pertama esensial, yaitu asam amino yang diperlukan tubuh tetapi tidak diproduksi di dalam sel-sel tubuh. Contohnya seperti lisin, isoleucin, dan methionine. Sedangkan yang non-esensial yaitu asam amino yang dapat dihasilkan dalam tubuh. Contohnya itu seperti alanin, prolin, gliserin, dan asam amino yang dapat di dalam tubuh dapat disusun kembali menjadi suatu protein apabila tubuh membutuhkannya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada uji penentuan titik isoelektrik, yang dimana pada asam amino yang bebas, protein pun memiliki titik isoelektrik yang berbeda-beda, yang dimana titik isoelektrik ini adalah daerah pH tertentu di mana protein tidak dapat menghasilkan muatan atau jumlah muatan positif dan negatifnya. Nah, jadi sehingga tidak bergeraknya bila diletakkan di dalam medan listrik. Nah, jadi pada pH isoelektrik, daya kelarutan protein itu minimal. Nah, jadi sehingga menyebabkan pengendapan di dalam protein. Nah, jadi titik isoelektrik atau pH isoelektrik ini dari protein secara kualitatif yaitu digunakan pada larutan kasein netral agar larutannya tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah.
Nah, jadi jenis buffer yang digunakan pada uji ini yaitu buffer asam karena salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya denaturasi yaitu penambahan asam. Nah, jadi pengaruh asam terhadap denaturasi ialah adanya ion H+ yang menyebabkan sebagian jembatan atau ikatan peptida putus. Nah, jadi ion H+ akan bereaksi dengan gugus COO dan akan membentuk COH. Nah, di mana sedangkan sisanya atau asam akan berikatan lagi dengan gugus amino yang membentuk ikatan. Nah, jadi apabila larutan peptida dalam keadaan isoelektris diberi asam akan menyebabkan bertambahnya gugus muatan yang membentuk afinitas terhadap air. Baiklah, di sini kita akan membahas terkait dengan uji ninhidrin dan uji santoprotein. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu ya, untuk apa sih tujuan dari uji-uji asam amino ini gitu kan. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk kita mengetahui, umumnya itu untuk kita mengetahui apakah terdapat asam amino pada protein atau apakah terdapat protein ataupun asam amino pada makanan gitu kan. Kita mau menguji itu, misalnya dalam kuning telur, apakah di dalamnya terdapat protein atau asam amino, maka bisa diuji dengan melakukan uji ninhidrin ini dan juga uji santoprotein. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu yang namanya uji ninhidrin. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kenapa dikatakan uji ninhidrin, kenapa dikatakan uji santoprotein. Nah, jadi yang membedakan uji-uji ini, sebelumnya untuk menguji satu nutrisi seperti protein ataupun asam amino atau kandungannya dalam satu makanan gitu kan. Nah, itu memiliki banyak tipe-tipe uji. Nah, di sini saya akan bahas yang uji ninhidrin dan uji santoprotein. Kenapa dikatakan uji ninhidrin gitu? Karena reagen itu atau biasa kita sebut juga dia itu sebagai pereaksi kimia atau juga reaktan. Reagen itu adalah bahan yang apabila kita campurkan kepada sampel yang ingin kita uji, dia itu akan menimbulkan yang namanya reaksi, contohnya perubahan warna gitu kan. Jadi pada ninhidrin ini reagennya itu adalah si larutan ninhidrin. Jadi bila kita tambahkan larutan ninhidrin ini ke dalam satu sampel yang ingin kita uji apakah terdapat asam amino di dalamnya, maka akan terjadi perubahan warna bila dia positif mengandung asam amino di dalamnya. Jadi gimana sih cara kita menguji dengan uji ninhidrin ini? Yang pertama yaitu kita harus siapkan dulu yang namanya sampel-sampelnya. Sampel-sampel yang akan kita uji apakah di dalam bahan tersebut adakah dia asam amino atau protein atau tidak. Lalu yang kedua kita harus punya larutan ninhidrin ini, larutan reagen untuk mengetahui reaksi yang timbul dari perubahan warna nantinya, apakah positif dia mengandung asam amino atau tidak dalam sampel tersebut. Jadi caranya yaitu contohnya langsung kita ke contohnya, kita akan mengamati yang namanya adakah dalam albumin itu atau adakah dalam saliva itu, air liur itu protein gitu kan. Nah, kita siapkan dulu bahan-bahannya seperti tabung reaksi, penjepit, lalu kita siapkan rak tabung reaksinya, kita juga siapkan air, lalu kita siapkan juga dia lampu spiritus karena nanti akan dilakukan yang namanya proses pemanasan. Jadi kita membutuhkan air yang mendidih ataupun spiritus gitu kan. Lalu gimana caranya kita untuk mengujinya? Kita uji dengan yang pertama yaitu kita masukkan dulu sampel-sampelnya itu, contohnya seperti tadi albumin dan juga saliva tadi ke dalam yang namanya tabung reaksi. Lalu kita tambahkan larutan reagen tadi. Nah, karena kita menguji dengan uji ninhidrin, berarti reagennya yang kita gunakan yaitu larutan ninhidrin. Kita masukkanlah larutan ninhidrin sebanyak 3-5 tetes atau boleh juga lebih. Dia disesuaikan dengan banyaknya sampel yang kita masukkan juga.
Tapi umumnya kita menggunakan 3-5 mili atau 3-5 tetes. Lalu setelah kita masukkan dengan pipet tetes tadi ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi sampel tadi, sampel yang akan kita uji, lalu kita jepit dengan penjepit, kita panaskan di spiritus, pemanas spiritus, atau boleh kita panaskan dalam air yang mendidih karena umumnya dia itu harus dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, kita tahu kalau air mendidih itu tingkat atau titik didihnya itu kan 100 derajat Celcius. Jadi kita panaskan di yang namanya pemanas spiritus ataupun di dalam air yang mendidih. Kita panaskan umumnya kalau dia banyak dia itu 15 menit sampai 15 menit gitu, up to 15 menit. Kalau dia sampelnya itu hanya sedikit yang kita uji hanya misalnya 3-5 mili gitu kan, boleh dibakar di spiritus aja 2-3 menit. Nah, setelah itu kita dinginkan, lalu kita amati ada nggak terjadi reaksi atau perubahan yang timbul setelah kita lakukan penambahan larutan ninhidrin sebagai reaktan tadi dan juga kita panaskan, ada nggak perubahan di dalamnya. Nah, untuk uji asam amino dengan uji ninhidrin ini, perubahan tersebut diketahui apabila positif mengandung asam amino sampel yang kita uji apabila warna pada sampel yang sudah kita panaskan dan kita tambahkan larutan ninhidrin tadi berubah menjadi biru keungu-unguan. Jadi bila setelah dipanaskan perubahan warna yang terjadi pada sampel tersebut menjadi biru keungu-unguan, berarti pada sampel yang kita uji dia itu memiliki atau mengandung asam amino di dalamnya. Lalu yang selanjutnya kita akan bahas terkait dengan uji santoprotein, di mana sama seperti sebelumnya dengan uji ninhidrin, dia itu juga mempunyai reagen atau reaktan. Di mana kalau pada uji santoprotein ini dia memiliki 2 reaktan atau 2 reagen atau 2 pereaksi kimia yang digunakan. Yang pertama yaitu ada HNO3, lalu nanti akan kita tambahkan lagi NH4OH ataupun juga NaOH. Dimana untuk reaktan pada uji santoprotein ini dia itu harus berkonsentrasi tinggi atau bisa kita katakan pekat. Contohnya seperti NaOH-nya 40% atau di atas 40% seperti itu. Reaktannya harus bersifat pekat atau konsentrasi atau larutan yang memiliki konsentrasi yang tinggi pada HNO3 dan juga NH4OH ataupun NaOH. Dia itu konsentrasinya harus yang konsentrasi tinggi untuk melakukan uji santoprotein ini. Nah, untuk mekanismenya, dia itu sama mekanismenya dengan uji pada uji-uji lainnya, sama juga seperti pada uji ninhidrin. Yang kita siapkan itu bahan-bahannya itu bisa kita samakan seperti tadi. Kita akan menguji albumin dan juga saliva dengan alat-alat yang serupa juga. Kita masukkan albumin dan juga saliva tadi ke dalam tabung reaksi, lalu kita tambahkan yang pertama kali kita tambahkan yaitu HNO3. HNO3 ini ditambahkan sama seperti pada uji ninhidrin 3-5 tetes atau boleh lebih, disesuaikan. Dia itu diteteskan ke dalam sampel-sampel tadi menggunakan pipet tetes. Lalu setelah itu kita panaskan. Kita panaskan juga dia, kalau dia sedikit ya cukup 2-3 menit sampai dia mendidih lah, sampai dia itu suhunya up to 100 derajat gitu ya. Kita panaskan sampai dia mendidih. Lalu setelah itu kita dinginkan. Kita dinginkan dengan mengalirkan air ke tabung reaksinya. Kita dinginkan di air yang mengalir. Setelah dia dingin tadi, larutan sampel yang sudah ditambahkan HNO3 tadi, setelah dia dingin, lalu kita tambahkanlah dia NH4OH atau juga NaOH pekat, kita tambahkan ke dalamnya sama 3-5 tetes atau 3-5 mili atau boleh lebih, disesuaikan. Nah, setelah itu baru kita lihat timbulnya reaksi yang diakibatkan oleh setelah ditambahkannya reaktan kedua pada uji santoprotein ini. Apa yang timbul? Nah, untuk uji santoprotein ini sendiri, apabila dalam sampel yang kita uji, bila dia positif mengandung asam amino, dia itu akan berubah warna menjadi kuning ke orange-orangean. Jadi kalau setelah kita tambahkan NH4OH ataupun NaOH yang pekat, konsentrasi tinggi, setelah itu maka timbul reaksi berupa perubahan warna menuju kuning ke orange-orangean. Dia itu berarti positif mengandung asam amino. Jadi begitulah dia mekanisme dari
uji asam amino dalam sampel makanan contohnya kan, atau dalam sampel apapun gitu yang ingin kita uji. Nah, untuk pada uji santoprotein ini sifatnya itu berupa nitrogennya tadi, karena kan kita menambahkan yang memiliki atom nitrogen ya. Jadi dia ada nitrasi di dalamnya, maka dari itu akan terjadi reaksi berupa perubahan warna kuning ke orange-orangean. Jadi itulah dia mekanisme dari uji ninhidrin dan juga uji santoprotein. Hai anak-anak, nah hari ini kita akan mempelajari tentang uji pengedapan protein dengan logam dan asam organik. Nah, yang mana prosedurnya itu ada 4. Nah, yang pertama saya itu akan menjelaskan untuk mengetahui pengaruh logam berat dan asam organik terhadap sifat kelarutan protein. Sebagai besar, protein itu dapat diterapkan dengan perubahan asam-asam organik seperti asam menyebabkan terbentuknya garam protein yang tidak larut, yang kemudian protein itu dapat pula ia mengalami denaturasi inversibel dengan adanya logam-logam seperti Cu2Hg2 yang sehingga mudah menguap, sehingga ia itu mudah menguap. Nah, prosedurnya itu yang seperti dari awal yang sudah saya jelaskan itu ada 4. Yang pertama, kita itu harus menyediakan 5 tabung reaksi yang bersih. Kita sudah melihat tabung tersebut udah bersih, barulah kita isi dengan ml argumen. Nah, masing-masing dari kita itu yang sudah ada tabung tadi itu kita bersihkan, barulah kita isi dengan ml argumen telur. Yang kedua itu pada tabung 1, 2, 3, 4, dan 5 yaitu berturut-turut, dan lalu ditambahkan 10 tetes larutan trikan, yaitu sampai dengan 10% saja. Nah, selanjutnya itu lalu ditumbuhkan kembali larutan garam secara berlebihan. Nah, yang terakhir baru kita kocok, kemudian amatilah perubahan yang terjadi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ibu sampaikan tentang uji pengedapan protein dengan logam dan asam organik. Selebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saada, NIM 0310181033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji pengendapan protein dengan garam. Untuk mengetahui pengaruh larutan garam alkali dan garam divalen konsentrasi tinggi terhadap kelarutan protein, pengaruh penambahan garam terhadap kelarutan protein berbeda-beda, tergantung pada konsentrasi dan jumlah muatan ionnya dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi dan jumlah muatan ionnya, semakin efektif garam dalam pengendapan protein. Peristiwa pemisahan atau pengendapan protein oleh garam berkonsentrasi tinggi disebut salting out. Adapun di sini prosedur kerjanya itu yang pertama, sediakan 5 tabung reaksi masing-masing isi dengan 2 mili albumin telur. Yang kedua itu pada tabung 1, 2, 3, dan 4, 5 berturut-turut tambahkan larutan NaCl 5%, BaCl 5%, MgSO4 5Cl dan Na4 2SO4 jenuh, setetes demi setetes sampai timbul endapan. Yang ketiga itu selanjutnya tambahkan kembali larutan-larutan garam secara berlebihan. Yang keempat, kocoklah tabung kemudian amati perubahan terjadi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang uji pengendapan protein dengan garam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.